Krida bisa mulai beroperasi pada Desember 2020 dan menjawab kebutuhan masyarakat yang sangat luar biasa akan COVID-19, tepat di mana muncul puncak pertama akhir 2020 dan pada puncak kedua di Juni-Juli 2021. Rumah sakit Krida bisa melayani hampir 1.500 pasien sepanjang 2 tahun terakhir ini. Ditambah dengan hampir 20.000 orang yang bisa diberikan vaksinasi melalui layanan vaksin di rumah sakit. Tentunya kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari PPMIHC melalui kerjasama operasional, sehingga pengembangan kapasitas, penguatan SDM, dukungan logistik bisa diberikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Demikian juga dukungan dari stakeholder yang lain, sehingga kebutuhan alat-alat kesehatan, dukungan moral material juga diberikan oleh stakeholder yang lain. Besar harapan fondasi layanan yang sudah tersedia saat ini bisa menjadi satu modal untuk mengembangkan rumah sakit Krida ke depannya, khususnya saat rumah sakit Krida menjadi rumah sakit umum yang bisa melayani berbagai macam pasien-pasien dengan kebutuhan yang lain di luar fasilitas. Rumah sakit Krida yang selama ini melayani hanya khusus kasus-kasus pasien COVID-19 akan beralih menjadi rumah sakit umum per 1 November 2021. Kita akan mulai membuka dengan layanan 4 spesialis, yaitu penyakit dalam, anak, kebidanan, dan bedah, yang sesudah berjalan kurang lebih 1 bulan nanti akan ditambah dengan 8 spesialis yang lain. Besar harapan kehadiran rumah sakit Krida ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pasca COVID-19, di mana dibutuhkan layanan kesehatan yang aman, terjangkau, dan terpercaya.
Selamat hari Minggu umat yang terkasih, baik yang ada di ruang kebaktian maupun di rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama dengan tema Berjaga-jaga dan berdoalah yang dilayani oleh Pendeta Daud Cevi Naibahu. Kedua, Panitia Natal sudah membagikan wadah lilin dan lilin-lilin yang akan digunakan dalam ibadah Advent sampai dengan Natal. Bagi umat yang berada di rumah dapat melakukan penyalaan lilin berbarengan dengan penyalaan lilin di gereja. Lilin dapat dimatikan sesudah ibadah selesai. Ketiga, diberitahukan kepada umat bahwa pada hari Minggu 5 Desember 2021 pukul 8.30 akan dilaksanakan sakramen baptisan dewasa dan sidi. Kiranya umat dapat mendukungnya di dalam doa. Keempat, diberitahukan kepada umat bahwa mulai tanggal 5 Desember 2021, kuota jumlah umat yang hadir dalam kebaktian umum tatap muka akan ditambah menjadi 100 orang. Selain itu, opa-oma berusia 60 tahun ke atas dapat mengikuti kebaktian umum tatap muka dengan persyaratan sudah vaksin 2 kali, memiliki aplikasi Peduli Lindungi, dan mengisi Google Form pendaftaran. Kelima, pada hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Meneladan Kristus yang akan dipimpin oleh Pendeta Angelin Chandra. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyambut Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Inilah masa pertama tahun gerejawi, masa mengharap Sang Mesias yang dinanti. Menanti merupakan pengharapan insani. Pengharapan memberi semangat dan potensi, serta kekuatan melawan wabah yang harus kita hadapi. Banyak prediksi tak terbukti, bahkan teori konspirasi hanya sebatas indikasi, mendorong pro kontra vaksinasi. Waktu berjalan terus, terpuruk ke sana kemari. Tiba-tiba kita hargai gawai digitalisasi. Kemana kuasa Tuhan ilahi? Cerita menakutkan dari sejumlah negeri, menggoncang sendi-sendi agamawi. Terpisah kita teguh, bersatu kita bisa mati. Kita dipaksa hanya peduli diri sendiri. Kerabat dan sahabat pun dicurigai sebagai sumber penularan tersembunyi. Semakin paranoia dan mudah menghakimi. Apapun dianggap ngeri, sekalipun tak semua terbukti. Mari lebih bertekun dan berdoa. Dalam doa kita berharap akan menerima genggaman erat dan pelukan terbuka, meyakini bahwa tak ada lain kuasa selain yang datang hanya daripadanya. Dalam hati yang penuh pengharapan, kita nyalakan lilin Advent pertama sambil berseru, "Oh surya pagi, datanglah. Halaukanlah segala kesuraman, mampukanlah kami berjaga dan berdoa untuk menyambut Sang Immanuel."
Mari datanglah kepada Dia, Sang Surya kehidupan, membawa segala pengharapan dan doa kepadanya, menyambut janji keselamatan yang telah merekah. Diminta berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama, sekaligus memasuki tahun liturgi yang baru. Dalam minggu-minggu Advent, kita diajak untuk menghayati arti sebuah penantian kelahiran Kristus pada masa silam, juga penantian kedatangannya kembali kelak. Dalam masa penantian inilah kita diajak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan berjaga dan berdoa. Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 36 berbunyi, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Dalam masa penantian ini, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kewaspadaan terhadap godaan, perbuatan dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi terang bagi sesama, ataukah kegelapan yang justru tampak dalam tutur dan perbuatan kita? Mari kita memeriksa diri dalam doa secara pribadi. Ya Allah Sang Pengasih, Engkaulah Allah yang mengenal hati dan pikiran kami. Engkaulah juga Allah yang merancangkan kebaikan atas segala masa kehidupan kami. Dalam doa pribadi kami masing-masing, Engkau telah mendengar seruan pengakuan dosa kami.
Kini kami mendambakan sentuhan belas kasih-Mu, belas kasih yang menyucikan dan menjadikan hidup kami benar menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, dengarlah ratap dan permohonan kami. Jenguklah diri kami di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdoa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa, dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Dalam bertambahlah
siapa mengawal di dewala, memandang ke masyrik, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbitkan naiklah, sambil tundukkan diri, jemaat berdoalah, menghibur juru selamat, ya datanglah segera. Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan berita sukacita di Minggu Advent yang pertama, dan sekaligus juga berita sukacita bagi anak-anak, para orang tua yang datang untuk membaptiskan anak mereka. Mari saudara yang terkasih, kita berdoa. Kami saat ini berada dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menjadi 5 gadis bijaksana yang tidak hanya mempersiapkan lampu tetapi juga minyak yang boleh kami cadangkan. Sehingga ketika Sang Mempelai yaitu Yesus Kristus datang kedua kali, kami boleh siap menyambut Sang Mempelai. Ya Bapa dalam surga, tolong kami supaya kami dapat mengisi minyak kami dengan berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kami boleh menghampiri tahta di hadapan Tuhan, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa sukacita, karena Sang Mempelai tiba. Ya Tuhan, inilah kami dalam keterbatasan kami, tolonglah kami Bapa, penuhkanlah buli-buli minyak yang kami miliki. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, biarlah firman itu juga boleh menjadi cadangan minyak, yang boleh mengisi kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Kristus yang kami nanti-nantikan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita akan menyiapkan bacaan kita dari Injil Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan sendiri di hadapan Anak Manusia. Saya akan bacakan ayat 36 sekali lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Dalam kalender Masehi, awal tahun selalu jatuh pada tanggal 1 Januari. Namun berbeda dengan kalender liturgi. Dalam kalender liturgi, awal tahun jatuh pada hari ini, yaitu Minggu Advent yang pertama. Pergantian tahun kalender gerejawi ini ditandai dengan pergantian bacaan Injil. Selama setahun dari Minggu Advent pertama tahun 2020 sampai minggu kemarin, Minggu Kristus Raja, kita membaca dari Injil Markus. Hari ini berganti, kita membaca Injil Lukas. Sampai kapan? Sampai sebelum Advent tahun 2022. Nah, saudara terkasih, berdasarkan bacaan Injil, maka tahun liturgi ini punya nama. Kalau tahun A itu pembacaannya itu didasarkan pada Matius. Kalau pembacanya didasarkan pada Markus disebut tahun B. Kalau saat ini kita baca dari Injil Lukas selama setahun, maka setahun itu kita akan memasuki yang namanya tahun C. Jadi ada tahun A, Matius, tahun B, Markus, C, Lukas. Nah, pertanyaannya, Yohanes kapan nih tahunnya? Yohanes dibacakan ketika kita masuk dalam minggu-minggu Prapaskah, hari Paskah, dan juga Natal. Saudara terkasih, kalau tadi kita memahami tentang kalender liturgi yang kita awali pada hari ini, maka saat ini kita akan membahas lebih lanjut tentang Advent. Apa yang dimaksud dengan Advent? Dalam bahasa Latin, Advent berarti kedatangan. Pertanyaannya, siapa yang datang? Kedatangan siapa? Ada dua makna kedatangan. Yang pertama adalah kedatangan Kristus yang masa lalu, yang hadir ribuan tahun lalu. Allah menjadi manusia, Allah menjadi daging, yang ilahi menjadi daging dalam diri Yesus Kristus ketika lahir 2000 tahun yang lalu. Dan kita sedang menanti perayaan Natal tanggal 24 Desember, 25 Desember. Jadi masa ini sudah lewat, Bapak Ibu. Tetapi kita akan rayakan nanti pengenangan Kristus lahir, Sang Allah yang menjadi daging, Sang Allah yang menjadi firman. Lalu makna Advent yang kedua yaitu kita sedang menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang kita kenal dengan akhir zaman, dan rata-rata hampir semua agama juga punya pemahaman tentang eskatologis atau akhir zaman. Nah, saudara terkasih, pada kedatangan yang pertama Yesus hadir sebagai bayi mungil yang tak berdaya. Tetapi dalam kedatangan yang kedua kali akan hadir sebagai raja yang akan menghakimi dunia ini. Pertanyaannya, dasar Alkitabnya mana? Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, ketika Yesus naik ke sorga, maka malaikat menyaksikan kepada para murid. Para malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dan tentu ada banyak bagian Injil lain, termasuk khotbah Yesus tentang akhir zaman di dalam Matius, Markus, Lukas, dan juga bacaan kita pada hari ini, yang menceritakan tentang bagaimana Yesus menuturkan bahwa ia akan pergi, tapi dia akan kembali, datang kedua kalinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan makna Advent yang kedua inilah, muncul banyak pertanyaan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau Natal sudah lewat, tapi makna yang kedua dari Advent ini yang seringkali menjadi tanda tanya. Ada banyak orang mengatakan atau bertanya, kapan hal itu terjadi? Banyak pengikut Kristus yang penasaran, mencoba untuk meramal kedatangan Tuhan Yesus. Tapi semuanya meleset. Katakanlah Jim Jones di Guyana meramalkan akhir zaman terjadi pada tanggal 18 November tahun 78. Yesusnya datang? Enggak datang. Tetapi Jim Jones mengatakan kepada jemaatnya, kalau Yesusnya enggak datang, kita yang datangin Yesus. Kita yang samperin Yesus. Dengan cara mati bersama-sama, bunuh diri massal. David Kores
di Texas meramalkan akhir zaman 28 Februari 1994. Sama, Yesusnya nggak datang dan berakhir dengan bunuh diri massal. Joseph Kipwetere dari Afrika meramalkan 17 Maret 2000. Yesus akan datang. Dan sama, Yesus tidak datang juga. Dan berakhir dengan bunuh diri massal. Begitu juga dengan pendeta Mangapin Siboya yang ada di Bandung. Pada tanggal 10 November 2003 mungkin kalau polisi terlambat datang, mereka juga bisa bunuh diri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa sekte di atas yang saya sebutkan tadi dikenal dengan sekte akhir zaman. Selalu meramal-ramal akhir zaman. Selalu menghitung-hitung hari, ini tambah ini, kali ini, bagi ini. Di kitab Wahyu kan banyak angka-angka. Muncul 11, 11, 11. Dan disitulah Tuhan Yesus datang, padahal gak datang juga gitu ya. Mereka menghitung, meramal. Apa ciri-ciri dari sekte akhir zaman? Cirinya cuma satu. Mereka benci dengan dunia. Siapa yang dimaksud dunia? Dunia adalah sesama mereka yang berbeda keyakinan dengan mereka. Ketika mereka benci dengan sesama mereka, bahkan keluarga mereka yang gak satu aliran, mereka benci. Mereka tidak suka. Sehingga mereka tidak mau bergaul dengan siapapun. Nah, ini salah satu sekte akhir zaman. Selalu asik dengan dirinya sendiri. Mereka tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda sekte dengan mereka. Mereka membenci dan seringkali menghakimi. Ketika nanti akhir zaman Yesus Kristus datang kedua kali, yang masuk ke sorga, saya. Kalian tidak masuk sorga. Nah, itulah salah satu sekte akhir zaman. Mereka membenci dunia ini, mereka juga membenci sesama mereka. Nah, ini sedikit banyak juga teroris-teroris juga adalah sekte akhir zaman. Gimana caranya supaya zaman ini berakhir begitu ya? Kalau nggak zaman berakhir, kita akhiri aja sesama kita. Kita ledakkan semua supaya semuanya berakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terhadap pertanyaan ini, maka Tuhan Yesus berkali-kali menyampaikan di dalam bacaan Injil bahwa tidak ada satupun orang yang tahu kapan Yesus datang. Yesus datang seperti pencuri di waktu malam. Rasanya kalau ada pencuri yang mau datang ke rumah, kayaknya nggak bikin proposal dulu ya Bapak Ibu ya. Ngabarin dulu ya, Pak Hendra, Bu Melvina, saya mau datang nih, mau ngegarong gitu ya, mau nyolong, mau nyuri. Wah, kalau kita tahu pasti kita akan siap siaga. Panggil Pak Riki, Papa, gitu ya, seksi keamanan. Seksi keamanan abadi. Panggil polisi. Ya, Pak Riki punya banyak kenalan polisi, Satpol PP dipanggil untuk mengamankan rumah Hendra dan Melvina. Tapi kan gak ada pencuri yang baik hati ya. Gak ada yang ngabarin. Pencuri datang gak pernah mengabari kita. Dia akan datang dan kita tidak tahu. Dan mungkin posisi kita sedang terlelap, sedang tidur. Saudara yang terkasih, melalui ungkapan tersebut Yesus mau menegaskan kedatangan anak manusia itu misteri. Tidak ada yang tahu. Lalu pertanyaan yang kedua yang tadi banyak diajukan oleh orang-orang, bagaimana kondisi menjelang akhir zaman? Ketika akhir zaman terjadi seperti apa kondisinya, tanda-tandanya seperti apa? Jujur saya tanya ke Bapak Ibu ya, bayangan Bapak Ibu terhadap akhir zaman itu seperti apa? Menyenangkan atau mengerikan? Jujur. Coba dari Pak Sianipar. Menyenangkan atau mengerikan, Pak? Mengerikan? Pak Umbo, Cliff? Mengerikan? Pak Sundra? Mengerikan juga? Pak Hendra? Mengerikan juga. Penatua? Menyenangkan atau mengerikan? Ngeri ya? Ya mungkin ini karena film-film Hollywood yang kita tonton ya. Karena film Hollywood mengatakan bahwa akan ada kuasa langit yang terguncang. Akan ada tsunami hebat. Dunia akan kelep gitu ya dengan air laut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja cerita-cerita Hollywood itu juga sedikit banyak Bapak Ibu ya, kalau saya nonton film-film dari Amerika sedikit banyak itu seperti padanan dengan kisah Abraham, kisah tentang Yesus Kristus. Kadang-kadang kalau saya berefleksi, mirip ya, dengan tokoh yang berbeda tentu. Dan mereka banyak juga mengutip kitab Injil, khususnya bagian akhir zaman. Mungkin terinspirasi dari bacaan kita pada hari ini, di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan oleh Yesus, kalau Yesus datang nanti dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.
Kuasa langit akan goncang, matahari, bulan, tetapi juga air laut akan bergelora. Wah, ngeri sekali. Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya apakah nanti kalau Yesus mau datang kedua kali gejalanya seperti ini? Apakah nanti Yesus Kristus datang kedua kali kondisinya itu mengerikan? Seperti yang kita baca saat ini. Jawabannya bisa saja benar-benar terjadi Bapak Ibu. Bisa saja benar-benar terjadi karena ini kan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi juga banyak penafsir yang mengatakan bahwa ini sebetulnya kiasan. Ini hanya kiasan. Bahwa kuasa-kuasa langit ini mengarah kepada kekuasaan pemimpin-pemimpin dunia. Kuasa-kuasa di langit, kuasa-kuasa di laut, ini juga mengarah kepada kuasa-kuasa kejahatan, roh-roh jahat, kuasa iblis. Kita ingat ya cerita tentang Yunus, ketika Yunus kabur, lalu terjadi gelora laut, dan kemudian para penumpang mengatakan, siapa yang telah berbuat dosa? Yunus ngaku, ya, dan akhirnya buanglah saya ke laut. Dan air laut pun tenang. Saudara terkasih, pada masa itu ada satu pemikiran, kalau ada badai, kemudian ada sesuatu gejala alam yang gak wajar, kemudian juga ada gelora badai yang gak wajar, oh ini ada roh jahat nih, yang lagi marah. Ada kuasa kegelapan yang lagi marah. Oleh karena itu ada banyak penafsir mengatakan kuasa langit yang tergoncang ini kuasa jahat. Kuasa yang ada di dalam laut ini adalah kuasa jahat. Dan ketika Yesus datang, mau dikatakan bahwa tidak ada kuasa di atas Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika datang semua kuasa ada di bawahnya, semua kuasa tergoncang. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan waktu Yesus datang tidak ada yang tahu, bagaimana kondisinya kita nggak tahu persis juga. Tetapi janganlah kita fokus terhadap tanda. Jangan kita fokus terhadap menghitung hari. Kalau kita lanjutkan bacaan kita, maka tanda-tanda akhir zaman tidak boleh membuat kita takut. Justru kita harus senang. Kenapa? Ayat 28 dikatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kalau ada gejala-gejala begitu, jangan takut. Harusnya happy. Kenapa? Karena penyelamatanmu sudah dekat. Karena Yesus Kristus sudah dekat dengan kita. Kalau Bapak Ibu berjumpa dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, harusnya senang ya Bapak Ibu ya. Harusnya senang. Sama seperti mempelai pria itu diibaratkan Yesus, gereja itu mempelai wanita, begitu ya. Namanya mempelai wanita itu ketika dijemput oleh mempelai pria, coba diingat ya berapa tahun yang lalu ya. Pak Sianipar, Pak Cliff, Pak Sundra, Pak Hendra ya. Ibu-ibu coba diingat ya pasangannya ya. Waktu dijemput sama pasangannya, senang gak Bu Melvina? Senang ya? Atau udah sana pulang gitu ya, saya mau tidur. Ya repotin aja nih salon sampai dari jam 3, gak kelar-kelar gitu gara-gara kamu gitu ya. Kamu enak mandinya cuma sebentar langsung pakai jas gitu ya. Kan gak gitu ya. Ini kan hari-hari yang ditunggu gitu ya. Artinya apa? Ketika kita bertemu dengan Sang Kekasih pasti kita happy. Ini yang mau digambarkan oleh Yesus ketika kita berjumpa dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, harusnya kita happy. Harusnya kita senang. Meskipun ada gejala-gejala mungkin ngeri, tetapi kita happy karena penyelamatan kita sudah dekat. Pada akhirnya saudara terkasih, Yesus mengingatkan para murid tanda itu penting. Tapi jangan gagal fokus. Jangan hanya berfokus kepada tanda-tanda. Sebab fokus kita harusnya kepada masa-masa penantian. Apa yang akan terjadi pada masa itu. Sehingga Yesus mau mengatakan dengan satu perumpamaan pohon ara. Ayat 29 sampai 30. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Tunas yang muncul dari pohon ara atau pohon apapun menandakan musim panas sudah dekat. Dari mana bangsa Israel tahu musim panas sudah dekat? Dari tunas-tunas yang muncul. Apakah langsung musim panas? Belum. Tapi ini tanda bahwa tidak lama lagi musim panas akan datang. Tanda memang penting, tetapi seorang petani gak akan ngeliatin tunas terus ya. Wah ini musim panas mau datang nih. Karena pohon ara itu bisa berbuah 2 kali, sekalipun musim panas. Beda dengan pohon yang lain. Mereka bisa berbuah 2 kali setahun, sekalipun itu musim kering. Ketika tunas bermunculan, maka sang petani tidak akan fokus kepada tunas, melihat tunas, tidak. Wah berarti ini tandanya saya harus bekerja lebih giat lagi. Saya harus menjaga pohon ini supaya saatnya nanti panen, hasilnya itu luar biasa.
Sama seperti petani, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu penting. Gejala-gejala itu penting, tapi ini menandakan saja supaya kita lebih mawas diri, supaya kita lebih berhati-hati. Tanda-tanda itu mencambuk para petani untuk semakin giat bekerja. Tanda-tanda itu mencambuk kita untuk semakin giat menghasilkan buah. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di luar itu mendung, gejala mendung, langit hitam gitu ya, udah ada angin kencang, kilat menyambar-nyambar, kita bisa menebak apa yang akan terjadi? Hujan. Kalau udah ada gejala seperti itu, ibu-ibu rumah tangga yang baru jemur kain, tadi panas nih, udah mau kering. Begitu ngeliat langit mendung, ada halilintar, langsung ngapain Bu Evi? Langsung ngambil jemuran ya. Meskipun mungkin Pak Dharma yang ngambilin ya, tapi instruksi dari Bu Evi gitu ya. Pak Dharma ambil gitu ya, Papi, Hani gitu ya. Gejala-gejala itu membuat kita bersiap siaga mau hujan. Kalau kita mau pergi keluar, oh berarti kita butuh payung. Gejala-gejala itu penting, tetapi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan sesudah tahu gejala itu. Ketika saya dan saudara melihat gejala-gejala yang Yesus tampilkan, bahkan ada peperangan kalau di kitab-kitab yang lain ya, peperangan, kelaparan dan sebagainya, dari dulu juga ada kelaparan gitu ya. Tapi tanda-tanda itu mengingatkan kita untuk mawas diri. Saudara yang terkasih, oleh karena itu Yesus memberikan nasihat kepada kita. Tanda penting, tetapi jangan kita gagal fokus. Kita harus fokus kepada apa yang perlu kita persiapkan, menantikan, menyambut sang mempelai. Yesus memberikan nasihat di ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, ketika Yesus datang, Yesus akan menjadi hakim. Kita harus siap menerima penghakimannya. Dan dari penghakiman itu apakah kita akan didapati sebagai domba atau sebagai kambing? Dalam Matius 25. Kalau domba adalah orang-orang yang selama hidupnya mengisi kesempatan hidupnya dengan berbuat baik. Kambing adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan hidup dan menanggalkan imannya, menanggalkan firman Tuhan dalam kesehariannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tahan berdiri, kata Yesus Kristus. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jaga dan berdoa. Dua PR kita Bapak Ibu, ketika kita menanti kedatangan Yesus Kristus, yang pertama berjaga-jaga. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan agrupneo, yang artinya tidak tertidur. Apa kita nggak boleh tidur? Bukan secara jasmani, tetapi secara rohani kita tidak boleh terlelap. Sebagaimana kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, maka mempelai bisa datang kapan saja. Tetapi 10 gadis ini harus waspada, menyiapkan buli-buli, tapi juga cadangan minyak. Sehingga ketika mempelai datang mereka boleh siap. Tetapi yang tidak siap, mereka tidak masuk dalam perjamuan pernikahan. Saudara yang terkasih, waspada, menyiapkan buli-buli kita dan juga menyiapkan cadangan minyak. Waspada seperti apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan berpesta pora, jangan mabuk-mabukan. Mungkin kita katakan, wah Pak Pendeta saya aman, saya tidak pernah pesta pora, apalagi minum minuman keras. Tiap hari saya minum air putih, paling banter kopi gitu ya. Tidak pernah saya minum minuman keras. Bapak Ibu saudara terkasih, tentu godaan-godaan tidak hanya berbicara tentang pesta mabuk dan juga pesta pora atau mabuk, tapi juga dosa-dosa yang lain yang menjerat kehidupan kita. Ketika kita bersungut-sungut, ketika kita berkata kasar antara pasangan, orang tua ke anak, ketika kita membicarakan keburukan-keburukan orang lain, ketika kita mencuri tidak hanya uang tapi mencuri waktu, korupsi waktu, ketika kita berbohong, ketika kita melanggar aturan, ketika kita egois, hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan sesama yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak godaan, tidak hanya pesta, tidak hanya mabuk-mabukan, ada begitu banyak godaan yang akan menghampiri kita. Dan saya dan saudara biasanya kalau tergoda, kita kadangkala tolok ukurnya bukan firman Tuhan lagi, tapi tolok ukurnya adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, saya seringkali kasih contoh ya, kalau kita mau buru-buru ke kantor, mau masuk jalur Transjakarta,
Mungkin kita bukan mobil yang pertama. Kita lihat-lihat dulu ada mobil yang masuk atau enggak. Mobil 1 masuk, motor 1 masuk, motor 2, mobil 2, mobil 3, motor 3, mobil 4, motor 4. Wah, yang kelima kita. Dengan harapan apa nanti kalau di stop polisi kita serang rame-rame gitu ya. Rasanya kalau dosa berjemaah itu kita rasanya dikuatkan ya. Kayaknya waduh luar biasa ya gitu. Kita dikuatkan, dimotivasi, ada insight gitu ya. Kalau kita mau melakukannya bersama-sama. Tetapi itu keliru. Ketika kita mendasarkan hidup kita bukan lagi pada firman Tuhan, tetapi pada kebanyakan yang dilakukan oleh orang lain, di situ kita gagal. Dan kita jatuh pada dosa. Yang pertama, berjaga-jaga. Yang kedua, berdoa. Saya dan saudara tidak pernah bebas dari godaan. Makin kencang berdoa, Yesus malah digoda. Makin kencang berdoa di Taman Getsemani, justru cobaan Yesus disalib datang juga. Doa tidak menyingkirkan godaan, tetapi dengan berdoa, Yesus dikuatkan menghadapi tantangan. Dengan doa Yesus dikuatkan untuk menerima salib. Saya dan saudara dengan berdoa bukan berarti iblis itu enggak langsung berhenti. Tetapi dengan berdoa, kita dikuatkan untuk tetap mampu melewati godaan-godaan tersebut. Untuk menangkis segala godaan. Bapak Ibu, kita bukan Superman. Ada kalanya kita jatuh, namun dengan berdoa, kita minta Tuhan kuatkan kita. Sehingga ketika kita jatuh, kita boleh berdiri lagi dari dosa-dosa kita, dan kita hidup dalam pertobatan. Bagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan boleh mengubah kita. Firman Tuhan bukan sekadar informasi, tetapi mau mentransformasi kita. Ketika ibu bapak dalam keluarga bersama anak-anak meskipun masih kecil, Pak belum ngerti Pak, baca firman Tuhan, ajak aja. Belum ngerti berdoa, ajak aja. Ajak berdoa, baca firman Tuhan. Meskipun kita sebagai orang tua harus berkorban. Kita baca renungan anak-anak, gak apa-apa ya. Daripada mereka baca renungan dewasa kan gak nyambung. Kita berkorban, yuk kita baca firman Tuhan bareng-bareng. Kita pakai renungan anak-anak. Di situ mereka mungkin belum paham. Tapi kita belajar untuk terus mendisiplinkan rohani mereka. Bahwa ketika mereka hidup dalam Tuhan bukan berarti gak ada cobaan. Tapi mereka akan lebih kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan tumbuh di dalam hatinya. Ketika ada godaan-godaan, ketika mereka beranjak remaja, ketemu geng-geng dengan kebiasaan-kebiasaan yang gak bagus, persahabatan yang buruk. Dengan firman Tuhan mereka berani meninggalkan persahabatan yang buruk. Saudara yang terkasih, berdoa menolong kita untuk tetap kuat melewati hari-hari kita. Dan masalahnya, tragedi dalam kehidupan kita adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat menjadi bijaksana. Memasuki masa Advent ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali, Tuhan Yesus pasti datang. Kapan? Tidak ada yang tahu. Bagaimana kondisinya? Tidak ada yang tahu persis. Jangan fokus terhadap tanda-tanda, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Kristus dengan berjaga-jaga dan berdoa. Kiranya firman Tuhan ini mungkin belum dipahami oleh anak-anak kita, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh disampaikan nanti oleh Bapak Ibu dalam perjalanan iman mereka. Mereka boleh dikuatkan, ditegur bahwa mereka juga ada dalam masa penantian. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku, kita akan tiba dalam pelayanan baptisan anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20a yang berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya. Bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta di dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus di dalam hidup yang kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan anak-anaknya sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri di dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau menundukkan kepala kita mau berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyeburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan kehidupan. Dalam air sungai Yordan anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Sehingga anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan di dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur di dalam nama Kristus. Amin. Para orang tua diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, maka saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, percayakah saudara
kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui kehidupan kita. Kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara itu berlaku juga untuk anak saudara? Ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab Bapak Nathaniel D. Hasianipar dan Ibu Yanita Yan Putri? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Linus Umboh dan Ibu Amelia Tanuwijaya? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Sundra dan Ibu Irene Budianto? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Hendra Wijaya dan Ibu Melvina Ruti Gunadi? Ya, kami percaya dan berjanji. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Carolina Marcella Emanuela Sinanipar, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Gevariel Darren Umboh, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marvel Immanueliu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rafael Ethan Wijaya, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berdiri. Anak-anak yang telah menerima baptisan, terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi,
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Umat diundang berdiri. Pujilah Balik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji Kristus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan memberikan anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap harinya. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara sehingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya. Dan pada waktunya mereka akan mengaku iman percayanya sendiri sepenuh hati. Silakan menghadap kamera. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka di dalam pendidikan iman mereka. Para orang tua silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ketika pada saat ini kondisi negara kami semakin hari semakin baik, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19. Kami tahu itu semua tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Dan oleh karenanya kami mau belajar untuk terus bersyukur. Dan biarlah syukur kami bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi syukur kami juga dalam bentuk sikap dan tindakan kami dengan tetap menjaga prokes. Itu adalah bagian dari rasa syukur kami. Namun Bapak, kami melihat bahwa bangsa kami masih harus berjuang keluar dari krisis yang ada, baik itu ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Maka mampukanlah kami sebagai bagian dari bangsa ini untuk boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, bekerja sama untuk boleh bersama-sama berjuang keluar dari segala krisis yang ada. Dan Engkau juga yang boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Menteri dan setiap jajaran yang ada. Tuhan, Engkau yang boleh menolong supaya semuanya juga boleh bersatu padu, boleh bekerja sama, saling menopang untuk boleh mengatasi krisis yang melanda negara kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, untuk GKI Kepaduri. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memasuki masa raya Advent yang pertama. Dan Bapak, bila Engkau yang boleh menyertai gereja kami, khususnya panitia Natal yang sudah mempersiapkan segala sesuatu, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita menyambut kelahiran-Mu Tuhan, merayakannya, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Berkati dan sertai setiap panitia Natal yang Tuhan telah pilih, Tuhan telah tunjuk untuk boleh melakukan segala sesuatu. Masih banyak persiapan yang harus dilakukan, Tuhan yang boleh tolong satu demi satu. Sehingga biarlah setiap apa yang dilakukan oleh panitia Natal, maka itu semua boleh membawa kebaikan, khususnya bagi umat dan simpatisan.
Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat, untuk para pendeta, para penatua, TPG, para aktivis, anggota jemaat, simpatisan, karyawan. Tuhan, Kau juga yang boleh menolong, supaya kami semuanya juga boleh bergandengan tangan di dalam menjalankan setiap program-program kerja kami dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa untuk panti asuhan Asi Lestari dalam proses relokasi. Ada banyak hal kami boleh melihat kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam proses ini. Maka kami yakin Kau akan terus menyertai sehingga pada saatnya nanti anak-anak panti asuhan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh menempati gedung yang baru, tempat yang baru. Tuhan yang boleh sertai setiap pergumulan, setiap tantangan yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan berkati baik tim pembangunan juga tim yang lain yang ada di dalam proses relokasi ini. Tuhan yang Kau boleh memberikan kebijakan supaya segala persoalan yang ada dapat diatasi. Bapak berkati sehingga biarlah anak-anak boleh terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka juga boleh menjadi anak-anak yang baik, menyelesaikan studinya juga dengan baik. Sertai para pengasuh, sertai juga setiap karyawan ada, tetapi juga Tuhan menyertai setiap pengurus dan majelis jemaat. Sehingga kami semuanya juga boleh bersatu padu di dalam menjadi saluran kasih Tuhan. Kami yang berdoa juga Tuhan untuk para orang tua yang saat ini memberikan anak-anaknya untuk menerima baptisan. Bapak, tugas dan tanggung jawab mereka masih panjang di depan. Maka Tuhan berikanlah hikmat kepada para orang tua yang saat ini memberikan anak-anaknya menerima baptisan. Berikanlah hikmat, berikanlah penyertaan-Mu sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang berkenan di hadapan-Mu di dalam mengajarkan iman, memperkenalkan Tuhan, dan anak-anak boleh juga bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Sertai mereka dalam proses pertumbuhan secara fisik, tetapi terlebih lagi Tuhan mau menyertai dalam proses pertumbuhan rohani anak-anak ini. Bapak berkati keluarga besar yang juga mendampingi dalam proses anak-anak bertumbuh. Berikan juga hikmat kepada opa oma, kepada opung, pada siapapun keluarga besar yang mengambil bagian di dalam proses pertumbuhan anak-anak ini. Berikanlah hikmat kepada mereka semua sehingga kehadiran keluarga besar yang ada di sekitar anak-anak yang menerima baptisan juga boleh menjadi hal yang baik, menjadi hal yang positif buat mereka. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan di masa pandemik ini. Bila Tuhan juga boleh menyertai mereka, kami tahu perjalanan yang kami lalui di masa pandemik ini tidak mudah. Tuhan, Kau yang boleh tolong. Biarlah kami boleh terus belajar mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami lihat, yang kami alami. Dan mampukanlah kami untuk bisa melewati semua ini dengan baik. Biar ajar kami Tuhan untuk boleh senantiasa berserah dan juga bekerja keras bersama dengan Tuhan. Bapak, kami teringat akan teman-teman kami yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Novita Purnama, dan Bapak Henrianto Wibowo. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang mereka alami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dihadapi. Maka Tuhan, kami mohon, sertailah mereka. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kemampuan untuk bisa melihat kasih Tuhan di dalam penderitaan kelemah tubuh yang saat ini sedang dialami. Tuhan, tolong mereka di dalam proses pengobatan, di dalam proses perawatan yang dijalani, sehingga biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami mengucap syukur Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur bersama dengan saudara Karisma Adi Perdana, Ibu Ratih Nuriati Teja, Ibu Like Nofrita Komala, Bapak Paulus Darwin, Ibu Heti Hermawan, Ibu Liana Susanti, Ibu Merna Sutandi, Penatua Cindar Prawijaya, Ibu Deborah Hotmaida Siahaan, Ibu Sri Wandayati, Saudara Himawan Ramadan, Penatua Rudilim, Ibu Esther Rianti S, Saudara Nikola Suryadi Cahyono, Ibu Maudi Indrawati Santoso, Bapak John Suwahyo, Saudara Ivan Diana Simanungkalit, Bapak Tio Jaka Pancawan Gormer. Tuhan, terima kasih.
Tuhan telah menambahkan usia setahun lagi bagi teman-teman kami ini, saudara-saudara kami ini. Kami melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menyertai di masa-masa yang akan datang. Berikanlah kesehatan yang baik, berikanlah rejeki Tuhan. Dan biarlah mereka boleh terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Kristus. Dan Tuhan boleh memakai setiap saudara-saudara kami ini menjadi kesaksian yang indah di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur minggu kita kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di ruang ibadah dapat menyerahkan persembahan dengan dua cara. Pertama, umat berjalan menuju kotak yang sudah disiapkan di depan. Mohon agar umat dapat menjaga jarak satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Kedua, dengan mentransfer ke rekening GKI Kepaduri atau scanning QR Code yang terdapat di bangku jemaat. Bagi umat yang berada di rumah dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Mari kita naikkan pujian, mari bersyukur semua. Atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih setiamu yang sungguh nyata selamanya. Engkau mengingat setiap kami. Engkau menghadirkan kebajikan dalam hidup kami. Engkau menyatakan pengharapan yang tak pernah putus. Kini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian atas kebaikan-Mu, dan menjadi bentuk bagi gereja meneruskan karya keselamatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudaraku, tekunlah menghidupi kebenaran Tuhan di dalam hari-harimu, sehingga engkau semakin dewasa menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. Berjaga dan berdoalah senantiasa, agar engkau peka mendengar suara Tuhan kepadamu. Nyatakanlah kebaikan dan kebenaran kepada sesamamu, agar sukacita selalu lahir dalam hidupmu. Terang bersinar, Yesus lahir.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan semangat untuk tekun berjaga dan berdoa, dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah, dengan kasih untuk meneduhkan batin dan jiwamu. Tuhan menjaga dan memeliharamu kini dan selamanya.